Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amda Rizky Pradani dengan NIM C1C018006 dari kelas R10 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah akuntansi keperilakuan yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Audit Internal. Memotivasi pihak yang diaudit. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian serta dengan mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa dihormati ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam mengidentifikasi kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Aspek terpenting di sini adalah auditor mengidentifikasikannya tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha audit. Hubungan dengan gaya manajemen. Terdapat 4 gaya manajemen secara umum. Yang pertama, gaya mengarahkan. Yang kedua, gaya melatih. Yang ketiga, gaya mendukung. Yang keempat, gaya mendelegasikan. Gaya mengarahkan berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan dari dekat. Gaya melatih berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan pengawasan penyelesaian tugas dari dekat, tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Gaya mendukung berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Gaya mendelegasikan berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Perubahan manajemen. Salah satu masalah yang dimiliki oleh auditor adalah menjual. Perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan auditor. Ilmu sosial telah mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi mereka. Pengelolaan konflik. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal-hal seperti berikut. Yang pertama, lingkup seperti terhadap manajemen. Yang kedua, tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal. Yang ketiga, tanggung jawab seperti layanan manajemen. Yang keempat, nilai dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Selanjutnya, masalah-masalah hubungan. Yang pertama, terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Oleh sebab itu, auditor seharusnya mempertimbangkan dalam kaitan dengan karyawan pihak yang diaudit. Yang kedua, keberagaman perasaan-perasaan dan emosi. Sehingga auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman perasaan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Yang ketiga, keberagaman persepsi. Staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf audit. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Auditor diharuskan untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika menghadapi kelompok yang lebih luas. Yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasi sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya, karakteristik umum individu. Pada tahun 1982 juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pengetahuan dan pertimbangan atas perbedaan ini dapat membantu untuk memastikan hubungan yang lebih harmonis. Kesadaran pada diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Komunikasi secara efektif. Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Bahasa yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim, dalam struktur gramatikal yang baik, dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Menghadapi banyaknya oposisi. Terdapat 3 jenis pokok dari banyaknya oposisi. Yang pertama, suatu indikasi yang menunjukkan kurang pentingnya audit. Yang kedua, pihak yang diaudit bertindak dalam suatu gaya konfrontasional.
Yang ketiga, pihak yang diaudit menolak untuk mengambil berbagai tindakan selama atau secara audit. Selanjutnya, pelaksanaan audit partisipatif. Audit partisipatif yaitu proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi, audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut audit kemitraan. Selain masalah perilaku pihak yang diaudit, auditor internal juga perlu memahami budaya organisasi. Porter et al. 1985 mengatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi sikap dan perilaku auditor. Selanjutnya, penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Suatu tulisan mengenai audit internal menyatakan bahwa auditor internal berada dalam suatu posisi yang lebih baik dibandingkan auditor eksternal untuk menilai faktor-faktor risiko. Para penulis percaya bahwa auditor internal sangat memahami organisasi mereka sebagai akibat dari kedekatan mereka dengan para karyawan organisasi, yang mungkin mereka untuk mengevaluasi bukti-bukti secara verbal dan visual yang berhubungan dengan sikap dan perilaku secara lebih efektif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.